Ya ini ya kemarin ya. Udah bisa lihat layar saya belum? Udah bisa ya? Belum. Saya. Siap, sudah Pak. Oke, jadi kita sekarang bicara di radiasi ya, pada model iklim satu dimensi ya. Jadi one dimensional climate models ya. Jadi model klimat itu udah banyak ya. Yang ini yang satu dimensi ya. Jadi kita akan membahas per radiative forcing ya, yang dihasilkan oleh spesies atau faktor tertentu ya. Yang pertama adalah carbon dioxide greenhouse effect ya. Jadi karbon dioksida itu dia punya apa namanya efek gas rumah kaca ya, atau greenhouse effect ya. Nah, greenhouse effect ini terjadi karena pemantulan gelombang radiasi infrared oleh molekul-molekul CO2. Jadi pemantulannya itu CO2-nya itu dia bergetar ya, terkena gelombang infrared. Kemudian gelombang infrarednya ini yang harusnya dia yang harusnya dia dipantulkan, diteruskan, dia menjadi diabsorb dan dipantulkan. Sehingga pemantulannya itu akan berulang-ulang. Jadi dari permukaan, ya, dari surface ke atmosfer, dari atmosfer ke surface lagi, ya, balik-balik lagi. Ya. Jadi gitu ya, apa namanya efeknya. Ya. Oke ya. Kemudian di CO2 itu dia kalau ditembus oleh gelombang pendek ya, oleh short wave ya, dia sebenarnya transparan ya, transparan, tidak berwarna. Jadi gasnya ini nggak berwarna, ya. Transparan, ya. Tembus pandang gitu ya. Tapi pada gelombang 15 mikrometer ya, 12 sampai 18 mikrometer ya, atau yang termasuk dengan gelombang infrared ya, di long wave-nya itu spektrumnya itu dia penyerap yang baik ya. Penyerap yang baik. Jadi di short wave-nya itu dia tembus ya. Tapi di gelombang infrarednya yang saya bilang tadi adalah dia penyerap yang baik. Kemudian saat infrared itu masuk, ya, dia akan terjebak di dalam, ya, terjebak di rumpun-rumpun CO2 itu ya, kemudian akan mengemitkan balik ke surface ya, tentunya ke surface. Ya, akan meningkatkan namanya greenhouse effect. Jadi kalau kita bilang itu ya, kalau kita dongeng itu berarti dia dari tadinya adalah green warnanya nggak tebal ya. Jadi greenhouse effect ya akan menyebabkan global warming, baru dia menyebabkan climate change. Ini ya. Ya greenhouse effect itu ya karena dia yang bekerja adalah infrared. Infrared. Oke, dia sedikit sebenarnya nggak panas ya, cuman karena dia terakumulasi ya nggak, terus dia nggak lepas ke atmosfer ya, ke space ya, ke luar angkasa, jadi dia terakumulasi dan lama-lama tinggi ya temperaturnya. Kemudian secara keseluruhan meningkatkan temperatur global sebanyak 8 sampai 9 derajat Celcius ya. 8 sampai 9 derajat Celcius. Kalau kemarin kita udah belajar suhu global itu tanpa radiatif efek itu sekitar berapa derajat kemarin tuh? Sekitar berapa ya? Mana kemarin saya catat? 15 ya?
Kalau nggak salah sih 15 ya. 15 ya. 15 derajat Celcius ya, dia meningkatkan itu ya. Meningkatkan kira-kira 8. Ya, 15 tambah 8 ya 20-an ya. Jadi dengan adanya si infrared tadi ya, greenhouse effect tadi, maka suhu rata-rata global meningkat. Ya, semakin banyak CO2-nya berarti semakin tinggi peningkatannya ya. Oke ya. Kemudian variasi CO2 itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda karena dia itu termasuk perbedaannya nggak terlalu besar ya. Cenderung homogen ya. Kenapa? Karena dia sebenarnya long life ya. Dia lama, masa hidupnya lama. Puluhan tahun ya. Puluhan tahun di atmosfer. Dan dia banyak. Dan dia juga sulit bereaksi dengan gas lain. Sulit, CO2 ini sulit. Termasuk yang sulit bereaksi dengan gas lain. Oke ya, ini adalah dari data GAW di Mauna Loa ya. GAW di Mauna Loa melihat konsentrasinya meningkat. Kira-kira sih antara 50 ppm, 60 ppm ya. Dalam waktu 50 tahun nih. Gitu ya. Sekarang udah di angka 400. Kalau nggak salah ya, di angka 400 sekarang ya. Ini angka lama ya. Kalau nggak di 390, kalau nggak 400 sekarang. Ya. Kemudian ya penyebabnya tentu saja manusia ya. Manusia dia melakukan pembakaran revolusi industri itu ya. Kemudian sekarang kan kita kan ada kendaraan bermotor ya. Rata-rata hampir semua orang punya motor dan punya mobil sekarang. Jadi banyak yang dibakar ya di fossil fuel itu ya. Emisinya itu satuannya gigaton ya. Gigaton. 1 giga itu 10 pangkat 12. 1 gigaton itu 10 pangkat 12 kilogram ya. Banyak banget ya. Walaupun dia terlihat seperti udara gas ya, tapi ternyata berat ya. Gigaton itu banyak banget ya yang dilepas ya. Sekitar 5 sampai 6 gigaton. Oke ya. Sangat banyak. Kemudian dia juga mempengaruhi perubahan karena panasnya berubah ya, maka perubahan konvektivitas berubah. Makanya kalau nanti terjadi climate change itu berarti banyak hujannya semakin jarang, tapi sekalinya hujan semakin besar gitu ya. Jadi kalau rata-ratanya tetap, cuman hujannya itu semakin sedikit pada suatu tempat, tapi kalau sekalinya hujan itu besar gitu ya. Karena suhu udara kan meningkat. Suhu udara meningkat artinya storage buat water vapor-nya meningkat. Artinya apa? Artinya udara mampu menyimpan banyak uap air. Jadi hujannya makin jarang, sekalinya hujan turun semua gitu. Gitu. Kenapa? Karena suhunya naik. Ini udah dijelaskan di pendahuluan meteorologi. Gitu ya. Kemudian ya secara keseluruhan kalau CO2-nya kita keluarkan dari radiative forcing, dia meningkatkan kira-kira 2 sampai 3 derajat. CO2-nya doang ya. Hanya CO2-nya saja ya. Pada suhu global ya. Kalau tadi kan greenhouse effect-nya kan sekitar 8 derajat, 6 sampai 8. Kan banyak yang greenhouse yang lain kan. Greenhouse gases yang lain. Cuman kalau CO2-nya aja sekitar 2 sampai 3 derajat. 2 sampai 3 derajat. Kemudian ada lagi ozon dan greenhouse gases yang lain ya. Ozon ini ya termasuk greenhouse gases ya. Apalagi dia terletaknya di troposfer ya, di permukaan. Kalau di stratosfer dia akan sangat bermanfaat. Tapi kalau dia di permukaan, manfaatnya kurang. Kenapa? Ya karena dia kan yang dia serap itu dia ada 2 yang dia serap. Dan gelombang yang panjang. Kalau yang sangat pendek adanya di stratosfer ya. Jadi sinar ultraviolet di permukaan kan sudah sedikit sinar ultravioletnya. Tapi kan radiatif long wave radiation kan banyak ya di permukaan. Nah disitulah dia memantulkan kembali. Sifat GHG-nya itu adanya ketika di tropospheric ozone ya. Ketika
O3 ini masuk ke troposfer ya, baru dia sifat GHG-nya sangat berperan di GHG ini. Tapi kalau dia di stratosfer ya, maka dia menyerap UV ya. Di troposfer ini sudah sedikit UV ya, karena sudah diserap sama yang atas ya. Jumlahnya sedikit, tapi cukup tinggi ya forcingnya ya. Di bawahnya CO2 ya. Di bawah CO2 ya. Jadi itu ya. Ya, dia menyerap di panjang gelombang 9 ya. 9,6 mikrometer. Kalau di troposfer. Kenapa di stratosfer nggak bersifat GHG? Karena di gelombang infrarednya di stratosfer nggak ada ya. Infrared itu kan dia hanya ada ketika dia diserap kemudian dia diemit kembali. Sedangkan yang emit paling banyak kan di surface ya. Jadi di stratosfer dia nggak bersifat ya, dia GHG cuman dia tidak bersifat GHG gitu. GHG-nya kecil ya, bersifat GHG-nya kecil. Kemudian metana ya, metana adalah salah satu GHG yang lumayan kuat ya forcingnya ya. Metana ini dia sebenarnya adalah gas hidrokarbon yang primitif ya. Artinya apa primitif? Ini ada dari bumi terbentuk gitu. Dan dia tersimpan dalam berbagai bentuk. Misalnya lapisan di bawah es ya. Atau yang kita sebut dengan permafrost ya. Jadi permafrost. Permafrost itu adalah lapisan tanah ya. Jadi di sini ada es ya. Ini ada tanah. Nah, di sini ada CH4. Dari apa? Dari mikroba yang zaman dulu ya. Zaman dulu. Ini banyaknya di daerah mana? Di daerah Siberia ya. Paling besarnya di Siberia dan Kanada nih. Paling besar di Siberia. Kamu tahu Siberia di mana? Di Rusia ya. Siberia dulu ketika zaman purbakala kan dia banyak hutannya tuh ya. Banyak hutan, banyak tanaman, banyak pembusukan nih. Nah, pembusukannya itu kemudian datanglah masa glasial atau zaman es. Zaman es atasnya tertutup. CH4 ini pembusukannya tetap berlangsung di bawah ya oleh bakteri anaerob. Ya. Jadi di bawah es itu sebenarnya pembusukannya ada gitu. Ketika lama-lama kan makanya jadi gas alam ya. Bentuknya berubah jadi gas alam. Ya. Sisa-sisa tanaman itu jadi batu bara, jadi minyak bumi. Makanya storage minyak bumi paling besar adanya di Rusia tuh. Kamu kalau tahu Roman Abramovich itu kan dia kan yang punya Chelsea itu dia punya pengusaha minyak ya. Nah itu di atasnya ada es, itu banyak banget itu. Nah kalau esnya ini mencair ya, suatu saat di lapisan es ini dia mencair ya, maka gas CH4 ini akan keluar melalui pori-pori tanah. Dan ini kondisinya sangat besar dan sangat banyak sekali di atmosfer ya. Sangat banyak, sangat besar ya. Nah, ini gas CH4 inilah yang juga berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas greenhouse effect, nantinya akan ke global warming dan climate change. Oke ya, jelas ya? Ya, jadi kalau kalian mendengar istilah permafrost apa ya? Permafrost itu adalah lapisan tanah dari purbakala ya, yang di bawahnya itu terdapat banyak cadangan CH4, atasnya terkena es. Oke, kemudian ada lagi yang cukup kecil ya, tapi dia memiliki GHE atau greenhouse effect yang sangat kuat. Namanya N2O. Bukan NO2 ya. N2O. Ya. Yang paling kuat itu adalah N2O. N2O dari mana? N2O dari paling banyak ya. Adalah kasus kebakaran hutan. Storage-nya besar di hutan itu ya, N2O itu. Gasnya warnanya coklat. Sangat beracun ya. Dan dia itu juga termasuk yang sulit bereaksi dengan gas lainnya. Beda dengan NO dan NO2 ya. Dia kalau kena molekul-molekul uap air ya dia akan bereaksi ya. Dan akan turun sebagai hujan asam ya. Jadi gas ini nggak kecuci ya N2O ini. Agak susah. Ya, jadi N2O ini ya gasnya sedikit, dia hanya keluar pada katakan letusan gunung maupun kebakaran hutan ya.
Kalau dari pembakaran fossil fuel agak sedikit ya. Kebanyakan dari proses denitrifikasi ya, secara natural ya. Di sawah ya, agricultural biomass itu ya. Banyak ya. Di pupuk ya. Ada pemupukan ya, tapi biasanya sangat kecil ya. Walaupun efeknya kuat, cuman kecil sekali, nggak besar ya, kecil banget. Dan nanti kalau pecah jadi NOx ya, cuman agak sulit dia pecahnya. Biasanya akan langsung menghasilkan NOx. Kemudian yang berikutnya adalah halokarbon atau CFC ya, chlorofluorokarbon. Chlorofluorokarbon ya, CFC ya. Ya CFC ini dia punya double impact. Double impact selain sebagai GHE juga sebagai perusak pelubang ozon. Gasnya sangat sedikit ya. Ini lebih sedikit lagi dari N2O ya. Sangat sedikit. Sehingga kadang-kadang efek dari greenhouse efeknya nggak banyak. Cuman dia merusak ozon itu aja ya. Dia lebih dikenal dengan perusak ozon ini. Merusak ozon dan GHE ini berbeda. Mekanismenya beda ya. Dia nggak ada hubungannya sama gelombang infrared kalau di perusak ozon. Karena dia mengikat atom C ini udah saya bahas kemarin kayaknya ya. Beberapa pertemuan lalu ya. Sangat sedikit ya. Yang paling besar mana? CO2. CO2 paling besar, kemudian ada CH4. Ozon, kemudian yang lain-lain. Oke ya. Kemudian apa lagi ya? Nah, kemudian ada radiative feedback. Radiative feedback ini ya tadi ya, umpan balik dari radiasi ya, dari radiative forcing ya. Radiative forcing ya, ini tadi saya bilang dapat meningkatkan apa namanya suhu udara ya, radiative forcing itu ya. Kemudian water vapor content atau kandungan uap air dalam udara itu meningkat ya. Sehingga mempengaruhi apa namanya aktivitas konveksi ya. Oke ya. Kemudian jadi kira-kira itu kalau ada CO2 ya, ada CO2 ya dari 300 sampai dengan 600 ppm ya. Radiative forcing-nya itu kira-kira meningkatkan plus 4 watt per meter persegi ya. Gitu. Atau setara dengan temperatur meningkat 2,52 derajat Celcius. 2,52. Dia meningkat. Oke, kemudian di aerosol ya. Aerosol itu dia kebanyakan aerosol itu kebanyakan adalah dikeluarkan lewat aktivitas vulkanik yang paling besar. Aerosol ini dapat bersifat meningkatkan maupun mendinginkan. Jadi feedbacknya itu bisa positif bisa negatif tergantung dari jumlahnya. Kalau jumlah sudah terlalu pekat ya, itu dia feedbacknya negatif. Mendinginkan, contohnya waktu letusan Gunung Pinatubo ya. Ini ya, ini studinya udah ada ya, katanya dia mendinginkan suhu selama 2 tahun sekian derajat Celcius gitu ya. Jadi dia mendinginkan udara. Nah, kemudian di radiative forcing dari aerosol ini ya, itu setara dengan yang kalau di Pinatubo ya, itu Gunung Pinatubo ya, ini kalau di aerosol ya. Paling banyak dari vulkanik ya. Tentunya yang kedua adalah forest fire ya, atau wildfire ya. Wildfire. Kemudian aerosol ini dia contohnya pada letusan Gunung Pinatubo ya. Itu dia punya forcing itu sekitar minus 4 watt per meter persegi ya. Ya ini cukup besar ya. Lebih besar dari CO2 ya forcingnya ya. Forcing walaupun negatif ya. Dia
Maksudnya 4-nya ini ya besar ya. Jadi dia benar-benar mendinginkan. Coolingnya tuh sekitar 5 derajat 4 derajat ya selama 2 tahun. Itu ada 2 tahun saya ingat itu. Kasusnya ya, case-nya. Kenapa ya? Karena dia menghamburkan radiasi di gelombang pendek ya. Karena saking rapatnya dan dia besar ya. Apa namanya, molekulnya besar. Dan yang kecil juga ada ya, dalam jumlah yang banyak. Oke, kemudian ada juga namanya cloud radiative forcing ya. Jadi dari distribusi awan di berbagai penjuru bumi ini ya itu menimbulkan radiatif berbeda ya. Kalau yang daerah ditutupi awan terus ya itu dia bisa negatif. Radiative forcing-nya kalau yang nggak pernah tertutup awan ya bisa positif juga gitu ya. Jadi ini adalah awan ya, beserta temperaturnya, beserta ketinggiannya ya. Awan rendah itu ya. Ini awan tinggi nih. Jadi ada standar atmosfer ya. Kemudian ini adalah awan rendah. Yang putus-putus ini adalah awan tinggi. Kemudian ini adalah awan middle ya. Nah, ternyata yang paling banyak yang paling negatif forcingnya adalah yang awan menengah ya. Awan menengah. Kenapa awan menengah? Karena awan menengah itu dia layer ya, seperti karpet dia. Rata gitu. Kalau kalian lihat mendung seharian itu adalah awan AS tebal ya. Tapi kalau awan-awan rendah dia masih punya sela-sela. Kalau awan tinggi dia tembus dengan cahaya ya. Jadi dia kristal es ya. Cenderung meningkatkan bahkan ya. Seperti kaca. Dia di gelombang tinggi ya, absorb ya. Tebal di gelombang rendah dia serap. Itu ya perbedaannya ya. Jadi awan itu kesimpulannya adalah awan menengah yang memiliki forcing negatif paling besar. Kemudian dari cloud microphysics ya. Ini sebenarnya harusnya sih kajian dinamis dulu ya. Kalau ini harus dapat meteodinamis dulu ya. Ya, cloud microphysics berarti dia atau dapat fisika awan dulu karena nggak diajarkan fisika awan di Kelimat itu nggak ada kurikulumnya. Seingat saya di fisika awan, kalau di meteo ada ya. Nah, ini adalah microphysics dari awan ya. Kandungan awan itu dominannya S-nya dominan, apa molekul airnya dominan, atau molekul airnya ukurannya berapa, campurannya sebagaimana, ya itu namanya cloud microphysics ya. Jadi awan itu nggak sama di seluruh dunia, walaupun bentuknya sama, jenisnya sama, tapi microphysics awannya berbeda ya, berbeda. Kemudian ini juga kondensasi ya. Ini kita lewat karena ini dasarnya harus luas dulu ya. Ya sudah dilengkap ya. Jadi mau saya screenshot dulu ya. Ini saya screenshot dulu. Kemudian ya tadi adalah yang satu dimensi ya, one dimensional ya. Satu dimensi itu maksudnya apa ya? Maksudnya adalah ya dia melihatnya hanya dari satu forcing ya, satu dimensi aja ya. Dari kalau ini model ini kita nyalain cuman aerosolnya doang, jadi bisa menghitung gitu ya. Jadi kayak sebuah persamaan multiple regression ya. Misalnya Y sama dengan ya. Y sama dengan A1 X1 ditambah A2 X2 tambah A3 X3 ya. Nah, kalau ini semua saya bikin 0 ya, maka saya akan dapat pengaruh ini terhadap Y. Ini namanya one dimensional. Jadi satu dimensi aja ya.
Kalau ini saya bikin 0, tapi kan nyatanya kan nggak 0. Tapi kan kita kan mau menghitung, ini hubungannya meningkatkan Y berapa. Atau di sini radiative forcing-nya meningkat atau berkurang berapa gitu. Karena kalau saya nyalakan semua, nggak tahu pengaruh ini terhadap ini. Gitu ya, maksudnya one dimensional ya. Ini namanya one dimensional climate model. Gitu ya. Itu namanya one dimensional climate model. Oke. Berikutnya adalah, nanti kalian baca lagi ya. Jadi jangan mengandalkan mendengarkan kuliah aja, jadi harus dibaca. Ini kan kalian bukunya udah dapat kan? Udah saya kasih kan bukunya kan? Siap, sudah Pak. Udah ya? Iya, udah saya kasih bukunya. Jadi jangan sampai apa namanya nggak dibaca ya. Karena kan saya kan cuma menjelaskan yang buku ini ceritakan aja. Oke ya. Relative concentration pathways sih. Itu isinya adalah persamaan ya. RCP itu isinya persamaan. Kalau saya bukakan gambarnya ya ini adalah, ya ini kan persamaan ya. Kita kan nggak punya data sampai 2100 kan, ke 2070 nggak punya data ya. Ini isinya persamaan forcing dari CO2. Kemudian kita masukkan proyeksi CO2 sehingga menghasilkan suhu. Ya, radiative forcing diubah konversi ke suhu. Dan pengaruhnya hubungannya terhadap hujan sama hubungannya terhadap Herhat. Kemudian hubungannya terhadap apa? Katakanlah sirkulasi angin gitu ya. Jadi isinya si climate model itu sekali lagi bukan data observasi yang pertama ya. Isinya adalah benar-benar forcing yang dirubah ke dalam rumusan. Ada rumusnya ya, ada persamaannya. Kemudian pada energy balance di climate model itu ya, yang pertama ya, pada yang lebih kompleks ya, climate model yang lebih kompleks, dia punya budget energi ya antara atmosfer sama surface ya, pertukarannya, terutama atmosfer dan ocean dulu ya. Nah ini kalau laut itu dia punya apa namanya kapasitas kalor yang lebih tinggi daripada atmosfer. Jadi sebenarnya panas banyak yang tersimpan di laut, itu ya. Kesetimbangannya itu ya. Dan kita nggak akan bahas ini ya. Kenapa ini adanya di pemodelan iklim, pemodelan iklim. Jelaskan aja ya. Ntar ini juga keluar nih persamaan ini kalau saya ngajar di pemodelan iklim akan keluar lagi. Bahwa di kalor yang ada di laut itu ya ada latent heat, ada flux, ya. Kemudian ada sensible heat. Jadi kalor yang tersimpan itu banyak ya. Yang asalnya dari radiasi itu ya. Jadi dia penyerap radiasi yang tinggi ya, si lautan ini ya. Sangat penting ya. Oke ya, jadi kira-kira ya variasi seasonalnya itu dari radiasinya sekitar 100 watt per meter persegi ya. 100 watt ya, banyak ya. Kalau pada musim dingin musim panas itu dia ada variasi yang tersimpan itu sekitar 100 watt per meter persegi. Dimana ketika musim dingin dia melepas, musim panas dia ngambil gitu ya.
cukup tinggi. Kemudian kalau atmosfer ya, itu hanya sekitar 10-20 ya, rendah. Jadi bisa dibandingkan sekarang adalah bahwa ini adalah energi storage ya. Energi storage variation ya. Kalau dia di atmosfer itu plus minusnya dia 20 ya, watt per meter persegi ya. Tapi kalau di ocean dia sampai 100 ya. Plus minusnya adalah 100 watt per meter persegi ya. Sangat penting air ya. Air sangat penting. Ya. Jadi variasinya sangat penting sekali. Kemudian ya lebih rincinya juga saya nggak akan bahas lebih ini ya. Ya, jadi kalau ini adalah radiasi ya, yang diambil oleh ocean itu ya cukup banyak ya. Yang diambil oleh latent heat ya, di lintangnya segini ya. Jadi latent heat itu dia banyaknya di lintang-lintang kuda ya. 22,5, 30,5 yang menengah. Kemudian kalau dia ocean itu ya paling banyak ya di daerah tropis ya. Yang paling banyak flux divergennya ya, yang terserap ya. Kemudian yang sensibel juga banyaknya di tropis. Radiasi paling banyak di tropis jelas. Nah, latent heat kenapa di tropis itu berkurang ya? Kenapa ya berkurang ya? Padahal kan katanya uap air banyak ya, karena ada sirkulasi tadi ya. Sirkulasi tadi ya yang dia dari daerah tropik ya. Kalau kita gambar itu ya, ini adalah daerah ini adalah daerah 0 derajat ya. Katakanlah ini daerah 30 ya. Ini daerah 30 ya. Kalau di surface yes, dia begini ya anginnya. Nah, ini membawa uap air ya. Ini ada banyak uap air ya di daerah tropis ya. Harusnya dia tinggi, tapi kan dia sirkulasinya begini ya. Nah, latent heat ini baru ada di sini ya. Latent heat ketika jadi uap ya. Uapnya itu dia terdistribusi ke daerah 30-an. Makanya dia di 0 derajat itu dia sedikit. Uap air ini banyak ke bawah ke sana ya. Ketiup ke sana ya. Latent heat ya. Banyaknya sekitar 20-an, 30-an ya. Lintang kuda makanya namanya istilahnya kan. Oke ya. Saya rasa intronya itu dulu untuk bab 8.5 ya besok. Nanti akan dibahas lagi, diulang lagi ya di bab 8.5 ya. 8.5 ya. Minggu depan ya. Nah, ini nanti saya mau ada rapat ya. Jadi kalian tugasnya adalah membaca bab 8.5 ya. Dibaca ya. Dibaca, diresapi maknanya apa ya. Kita akan bahas di minggu depan ya. Karena di sini ada vertical transport ya. Kemudian ada radiative forcing balance di climate model. Ini yang paling penting ya di sini ya. Kita akan bahas insya Allah di minggu depan. Itu terus kemudian kita 2 pertemuan lagi. Ini akan di 86 pertemuan minggu depannya lagi. Ini aja ya, sampai sini ya. Kita akan lanjut bahas sampai sini di minggu depan. Oke. Saya rasa itu dulu karena saya ada rapat, nggak bisa lama-lama ya. Jangan lupa tugasnya adalah apa tadi tugasnya? Izin Pak membaca subbab 8.5. Nah, itu ya. Dibaca ya. Ya, ini juga udah saya ambil semua absennya. Tadi ada yang keluar ya, udah saya tambahin lagi. Jadi dibaca ya, 8.5 ya. Dibaca kemudian ya, kalau perlu ya harusnya bacanya sambil bawa catatan sih ya, jangan dibaca-baca doang. Oke, itu aja dari saya. Pertanyaannya disimpan aja dulu di minggu depan. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Yang masalah mata kuliah observasi udara permukaan kayaknya nggak bisa hari ini juga ya. Nanti tolong saya kasih waktu slot di minggu depannya lagi ya. Minggu depan. Di minggu depan
jam apa yang kosong. Saya kosong biasanya di hari Rabu atau di hari ini sore. Tapi di minggu depan, nggak di minggu sekarang. Oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.